Nya teh. Nya teh bener. Tah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu di tatap maya ya, setelah kemarin kita melakukan tatap maya juga. Sebelum kita mulai meet kali ini, silakan untuk memimpin doa. Barangkali Kak Mumin dipersilakan untuk memimpin doa Kak Mumin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Bismillah. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Kak Mumin yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita diberikan kelancaran. Jadi kakak-kakak, kita hanya meet di kesempatan ini hanya satu JP saja, sebanyak 45 menit. Kita akan membahas untuk persiapan membuat rencana tindak lanjut ya. Mungkin nanti saya akan mencoba menampilkan contoh-contoh slide ataupun PPT rencana tindak lanjut yang nanti akan kakak-kakak buat sama ya, seperti itu. Izinkan untuk slide share-nya. Ini rencana tindak lanjut ataupun program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tadi salam sudah dibuka, ini enggak usah lah. Doa bersama sudah. Ini kesepakatan kelas ya kakak-kakak. Seperti biasa kita selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon dan hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand apabila akan ada yang didiskusikan. Kemudian gangguan teknis adalah satu hal yang wajar. Nah, tujuan di sesi ini kakak-kakak merefleksikan pembelajaran pada modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut ya yang akan kita buat. Nah, pendahuluan, kemudian refleksi awal, menyampaikan RTL, dialog, diskusi terkait tugas-tugas bagaimana tugas yang harus kakak-kakak buat kita nanti diskusikan. Barangkali sebelum dilanjutkan, silahkan kakak-kakak klik di kolom chat ya terkait kesiapan belajar kakak-kakak dari 1 sampai 10, kira-kira kesiapan kakak-kakak ada di nilai berapa. Silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat. Ini baru ada Kak Asep nih sudah menulis. Kak Asep, Kak Cecep, Kak Sri sudah. Satu, dua, tiga. Nah, baik, di sini dari yang terkecil, Kak Cecep Rahman di angka 5. Barangkali Kak Cecep Rahman bisa bisa dieksplor terkait kesiapan. Terima kasih sareng Kak Sedayana. Kita acana punten ujuk enak nih laptop Pak. Aduh, tilu dinten full Zoom. Kita bawa opat di kita tabuh salapan wengi nembe beres bieu ada kedah Zoom deui jadi asa riut gitu. Istirahat heula. Ngan asieu mau mana tapi aya ditinggalkeun asa lebar oge gitu. Punten ya Pak Pasil, punten. Ya, tidak apa-apa.
Itu alasan mungkin Kak Cecep terkait kesiapan belajarnya di angka 5. Betul kata tadi Kak Dani, karena mungkin Kak Cecep sedang itu ya, MOC ya Kak Cecep. Muhul Pak, nu beberes ka MOC, Kurnep, Mori. Tadi. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberikan kelancaran dan kemudahan ya Kak Cecep, semoga lancar lah semuanya. Amin. Dan di sini ada yang 10 Kak Asep dan Kak Cecep barangkali bisa di ini. Siap. Ya, siap. Ayo Pasep bareng Pasep. Siap Ya. lah apa nama. Kalau nggak mau kita harus siap. Oh ya, nah, silakan kolaborasikan 10. Hese bisa bebari poho. Jadi Nah. karena diajar mah diutamakeun 10. Betul. Kan masalah hasilna 5 oge teu naon. Nu penting mah semangat. Siap. Setuju Lah, we, banget. Iya, bagus. Ya, hadahnya. Ya. Itulah yang mau saya jawab. Sudah di. Terima kasih. Sepertinya pertanyaan Kak Cecep sudah diwakili sama Kak Asep. Nah, sama Kak Dani juga 10 ya. 10 Niron, area LMS itu telah dibuka. Pamina 11 mah ini berarti 11 Kak. Nah, eta bener Kak Dani. Saling semangat, kita saling Yang bahu penting membahu, nilai dulu. saling menolong ya. Ya. Saling menolong dan tabah. Ya, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, baik dari segi aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini kita mencoba merefleksi kembali ya. Tadi kemarin mungkin sudah dibahas oleh Kak Asep berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Barangkali Kak Asep bisa direfleksikan kembali ya, pembelajaran berbasis proyek yang misalkan ada di sekolah kakak-kakak masing-masing, misalkan seperti apa gitu ya pembelajaran berbasis proyeknya. Silakan kakak-kakak untuk berpendapat. Pembelajaran berbasis proyek yang utama adalah peran peserta didik yang diutamakan. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai pelaksana, kemudian orang tua, pendukung, komite, sama pendukung. Jadi kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah dan instansi yang berkepentingan. Ini proyek sebenarnya proyek ini dari sekolah penggerak itu udah berjalan, udah seperti ini. Cuman tidak diarahkan kepada gerak olahraganya seperti sekarang ini. Itu pelajaran olahraganya nggak ada. Yang penting mereka proyek. Dan kebanyakan kalau sekolah dasar itu proyeknya adalah pentas seni atau hasil karya ya. Hasil karya, misalkan daur ulang dari limbah, misalkan dari botol bekas, atau yang sudah dilaksanakan dari saya itu 3, dari limbah botol bekas, dari limbah kulit, kebetulan kerjasama dengan Sukaregang, kemudian satu lagi dari anyaman bambu. Nah, itu. Jadi sebenarnya yang udah dilaksanakan, tapi ternyata proyek yang dihasilkan
selain sudah non disebutkan nama teh kemudian dijual sama pengunjung gitulah. Jadi kita di sana sekolah yang terdekat itu diundang, kemudian ya dari dinas pendidikan juga sebagai penilai. Tapi kenyataan laba dari modal itu jauh modalnya. loba amplop kanu kararituna lah. Nah itu mah ya lah sebenarnya mah kurang gede pereupna lawan pang nama lah. Ya, seperti itu. Nah kemudian untuk itu kan proyek yang terjadi di kala itu. Jadi intinya dari perencanaan dan sampai hasil akhir itu hanya memakan waktu 1 atau 2 bulan. Sudah itu selesai, tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan barang-barangnya pun yang tersisa masih ada, masih banyak di satu ruangan di sana dengan perpustakaan kalau nggak salah ada. Nah, saat ini saya mempunyai proyek lain untuk yang dibukakan dengan pembelajaran PJOK dengan pembelajaran karya-karya gitu teh. Prakarya dan PAI. Nah, saya sebenarnya dari berkesinambungan dari Seseba seminggu bawa bekal, kemudian yang tadi yang dari pertemuan pertama fasilitator mengatakan bahwa ada di sana Kamis Sodako. Kalau saya Jumsoh, Jumat Sodako, dan celengan masa depan. Nah, dari bekal yang kita bawa ke sekolah, jadi anak tidak jajan. Jadi uang jajannya bisa disisihkan untuk sodako dan sebagian lagi disimpan di celengannya dia sendiri yang setiap bulannya hanya diperlihatkan saja gitu. Jadi kita sebagai pembimbingnya hanya menilai, nah ieu mah anger beratna sakieu, nah ieu mah anger atau di eusiannya atau kumaha. Nah gitu. Bahkan ada yang beratnya semakin berkurang, ieu mah dicokelan atau dijajankeun. Iya, tapi kebanyakan anak-anak itu yang sudah dilaksanakan sebenarnya udah dilaksanakan ini untuk kelas 6. Dicobaankeun gitu kelas 5, kelas 6. Ternyata itu jadi dewa penolong bagi orang tuanya. Dikala dia terpepet misalkan kehabisan uang ya karena misalkan ada musibah ya anak yang lain atau keluarganya yang sakit atau apa atau belum bayar listrik lah, belum apa, enggak punya kuota, pinjam dulu nak dari situ berapa, yang penting asal diganti, nggak apa-apa, tidak mengurangi jumlah nilainya, bahkan ada yang ditambahan lah kukolot namakeun bae dan anakna gitu. Yang kemarin itu yang sudah dibuka ada yang sampai 3 juta lebih. Wah, minimal maksimal uangnya. Terus ada juga yang sedikit, ada yang cuman 300.000 paling sedikit 300.000-an. 300.000. Nggak tahu mereka masukkan uangnya nggak tahu seminggu sekali atau gimana. Yang penting bertambah lah. Jadi nilai nominalnya bertambah. Sementara itu gambaran, nah yang akan saya buat yang 3 ini proyeknya, jadi
satu kesatuan itu dari Seseba seminggu bawa bekal, kemudian Jumsoh Jumat Sedekah dan celengan masa depan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Asep Peri yang telah memberikan sebuah informasi ya, kegiatan pembelajaran berbasis proyek di Kak Asep. Betul sekali ya, karena kalau misalkan di pelajaran prakarya itu tadi yang dimaksud Kak Asep itu ada market day gitu ya, seperti ada pameran gitu ya, dijual kepada pengunjung seperti itu. Akan tetapi betul sekali itu kadon gede keneh modal daripada pendapatan seperti itu. Kan tetapi memang kita ada sebuah produk yang memang sudah dibuat gitu ya, walaupun kebanyakan itu dibuatnya bukan secara keseluruhan oleh peserta didik. Akan tetapi minimalnya kita memberikan sebuah pengalaman pembelajaran terhadap peserta didik berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek tersebut. Itu barangkali ya Kak Asep. Mungkin dari siapa Kak Alif Dadi, barangkali Kak Alif Dadi sekolah penggerak berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek di sekolahnya. Kak Alif Dadi hadir? Ya, Kak. Silahkan Kak Dapat Alif. dari sedikit saja. Mengenai proyek berbasis ini kebetulan ya seperti tadi Kak Asep sudah disampaikan, mulai dari perencanaan sampai hasil. Kebetulan di sekolah kami sudah berjalan karena dilaksanakannya bertahap, kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah beberapa angkatan, mungkin sekarang angkatan ketiga kalau tidak salah, sesuai temanya. Kebetulan ya minggu ini merupakan minggu sedang melaksanakan proyek untuk, jadi ada seperti tadi dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu dibedakan. Kalau yang tahap pertama kelas 7 itu dengan temanya, misalkan kemarin yang berkaitan dengan mata pelajaran PJOK kelas dilaksanakan di kelas 8 dengan tema bangunlah jiwa raganya. Nah, di situ dikasih waktu untuk membuat sesuai dengan tema, yaitu dengan merancang kalau sesuai dengan tema bangunlah jiwa raganya untuk kelas 8 itu membuat sebuah konten yang berkaitan dengan pembelajaran PJOK, diantaranya dengan cara menciptakan sebuah rangkaian gerakan senam irama yang mereka berkolaborasi, mulai musiknya, gerakannya seperti dari SEM tuh, education model ya sudah dilaksanakan untuk semester ini di kelas 8 kalau sesuai dengan mata pelajaran. Karena di kelas 7-nya mereka hanya bisa mengidentifikasi dan memilih. Nah, di kelas 8-nya mereka bisa menciptakan. Di kelas 9-nya seperti sekarang ini dengan tema memanfaatkan limbah. Nah, seperti yang sedang dilaksanakan minggu ini di sekolah kami, seperti membuat lilin aromaterapi dari hari Senin sampai besok itu sudah beres, tinggal besok itu hari Sabtu melakukan bazar, yaitu dari tiap-tiap tingkatan dilakukan bazar. Nah, seperti tadi kalau untuk PJOK tadi udah minggu yang lalu tahap pertama di semester ini. Nah, yang sedang minggu ini tahap kedua, seperti kelas 7 mereka membuat makanan kearifan lokal, seperti kalau di daerah Cikajang ada cimol, seblak. Mereka kelas 7 seperti hari tadi berangkat ke pasar, merancang mulai dari modal, bahan-bahan, mereka berangkat membeli bahan-bahannya, mungkin diproses di rumah masing-masing, secara berkelompok, besok di pasar, dibajarkan di sekolah
bolehlah kakak-kakak besok datang ke sekolah SMP 2. Ada basar dari proyek. Untuk kelas 8-nya untuk minggu ini proyeknya daur ulang dari sampah. Hari besok itu akan ada belajar dari kelas 8 itu, yaitu dengan cara membuat dari tiap kelas, tiap kelompok basar tadi dari daur ulang sampah-sampah yang ada di sekolah lah. Karena syaratnya tidak boleh bahan dasarnya yang dibawa dari rumah. Yang untuk kelas 9-nya yaitu membuat lilin aromaterapi. Kebetulan tadi dilihat saya memegang di wali kelas 9 itu membuat dari awal bahan dasarnya dari minyak jelantah. Jadi daur ulang. Ternyata ya alhamdulillah tinggal besok ada bolehlah kalau mau lihat jalan-jalan di SMP 2 besok, bukannya ini tapi ini proses dari kombel langsung dilaksanakan. Ini tahap kedua terakhir. Ya. Itu saja. Ada pameran ya Kak Alit besok di SMP 2 dari proyek tahap kedua ini, karena tahap pertama waktu luring, kebetulan waktu luring itu ada tahap pertama kelas 7 membuat poster seperti narkoba, obat-obatan terlarang, dibuat sebuah poster. Kelas 8-nya minggu kemarin itu yaitu senam yang berkaitan dengan pelajaran PJOK, membuat sebuah rangkaian, menciptakan mereka konten yang berkaitan dengan kebugaran jiwa raganya, tapi membuat sejenis konten rangkaian senam. Nah, untuk kelas 9-nya waktu tahap pertama itu membuat sama konten konten, tapi yang berkaitan dengan bagaimana mereka ada pilihannya, diantaranya narkoba, gimana seperti bullying, itu tahap pertamanya. Nah besok jadi bazarnya untuk tahap kedua. Itu mungkin di sekolah kami yang sudah mungkin 3 kali angkatan, seperti itu yang pembiasaan yang dilakukan, seperti pembiasaan setiap pagi membaca ayat suci Al-Quran setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, karena hari Senin upacara, hari Sabtu dipakai untuk kegiatan kepramukaan. Itu saja mungkin yang ada di sekolah kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asep dan Kak Alit tadi yang telah menyampaikan ya informasi berkaitan dengan pembelajaran proyek yang ada di sekolahnya masing-masing. Hayu Kak Asep. Ini bagaimana ini tadi sudah ya. Nah ini juga tadi sudah dibahas oleh Kak Asep sama Kak Alit, ini berkaitan bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sudah dibahas bagaimana melibatkan voice choice ownership ya, sudah. Ini juga, nah ini yang tadi yang berkaitan dengan paradigma. Jadi tujuannya itu adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, yaitu ada keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ini yang kita bahas yaitu berkaitan dengan keterampilan bagaimana kita bisa menggerakkan rekan sejawat ya. Tadi seperti yang ketik oleh Kak Cecep ada tentang tulisan kita harus membiasakan diri untuk saling berkomunikasi dengan rekan sejawat ya terkait dengan program-program yang akan kita laksanakan. Kemudian, nah ini penyampaian selanjutnya kita langsung membahas terkait penyampaian RTL. Ya ini saya sambil melihat-lihat jadwal. Jadi kalau dilihat di jadwal ini, kita itu tanggal 26 November itu semuanya sudah harus beres ya. Baik tugas yang belum, kemudian yang akan kita laksanakan, kemudian barangkali ada diskusi-diskusi yang belum diisi, itu silakan diisi.
Jadi tanggal 26 Teng itu sudah harus beres semuanya karena tanggal 29 sudah mulai penilaian dan tanggal 2 ataupun tanggal 3 saya akan rapat pleno kelulusan kakak-kakak ya. Oleh karena itu mohon kerjasamanya agar ketika nanti saya rapat pleno kemudian nilai itu bukan nilai, tugas belum pada masuk dan saya belum melakukan penilaian ya. Jadi mohon kerjasamanya agar saya juga tidak menangguhkan ya kelulusan kakak-kakak karena tugas itu menjadi dasar saya untuk membuat keputusan berkaitan dengan kelulusan kakak-kakak. Jadi kita sepakati bersama tanggal 26 itu tugas-tugasnya itu sudah beres lah. Kalau yang memang tugasnya sudah pada masuk, kita hanya tinggal memikirkan RTL-nya saja dan videonya saja, ya. Tinggal dua tugas lagi. Gitu. Kalau yang sudah beres tugas sampai kemarin itu terakhir apa? Rancangan. Ya. Kalau nggak salah ada juga refleksi ya, refleksinya juga ada kalau nggak salah. Kita masuk kepada pengantar tugas. Nanti juga saya akan memperlihatkan contoh-contohnya. Salah satu kompetensi seorang guru daerah Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun ya sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah ini untuk pengantar tugasnya. Jadi sebelum merancang program, kakak-kakak melihat kembali visi guru PJOK berpusat peserta didik, kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah atau maupun sekolah. Ya tadi yang sudah diutarakan oleh Kak Asep, jadi berkaitan dengan pemanfaatan aset yang memang ada di sekolah. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi maksudnya kakak-kakak harus yang menjadi inisiatornya sekarang, bukan hanya menjadi pengikutnya. Ya. Jadi kakak-kakak yang memiliki inisiator untuk melancarkan sebuah rancangan program yang memang kakak-kakak akan laksanakan. Programnya itu tadi P5 juga ada ya, maupun mau kebugaran, maupun mau SEM ya, boleh. Kemudian saya mau SEM karena biasanya kalau semester 1 itu suka ada porak ya. Poraknya itu dirubah polanya dengan SEM misalkan seperti itu boleh gitu ya, boleh. Dan itu dibuat rancangannya. Kemudian tugasnya itu meliputi apa saja. Nah, nanti di dalam PPT-nya itu ada tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas ya yang meliputi. Jadi nanti itu kakak-kakak harus mengunggah pertama bahan tayang. Bahan tayang itu PPT-nya tadi ya, PPT-nya. Kemudian harus ada notulensinya, kemudian ada daftar hadirnya ya. Daftar hadirnya terkaitan dengan sosialisasi RTL itu, kemudian dokumentasi. Nah di sini kegiatan berupa video, ya. Kalau foto kegiatan itu biasanya kita kalau mau membuat PPT-nya itu di awalnya itu ada ngobrol-ngobrol dulu gitu ya dengan guru yang lain, kemudian kita dokumentasikan, ngobrol perencanaan, gitu ya. Kemudian mengobrol dengan peserta didik itu dipoto, kemudian nanti kakak-kakak bisa lampirkan di PPT yang akan kakak-kakak tampilkan untuk dipresentasikan. Kemudian dokumen lain yang relevan.
seperti tadi ya, daftar hadir, notulen, itu bisa kakak-kakak lampirkan. Jadi seperti biasa untuk sifatnya yang berbentuk PDF atau dokumen di tempatnya diunggah, kemudian kalau link YouTube linknya saja tuh ya, linknya saja. Kemudian selanjutnya, nah ini rencana tindak lanjut ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini menurut siapa? Sukan Ratanakar. Moda penugasan mandiri berkaitan dengan RTR, rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus peserta dapat memahami rencana tindak lanjut ya berbasis proyek melalui komunitas belajar, baik dari segi aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek, maksudnya ini bahan tayang itu PPT ya, mau PPT mau PDF, bahan slide-nya boleh saja. Minimal kakak-kakak itu mencantumkan bentuk rencana tindak lanjut, bahan tayang rencana program berbasis komunitas belajar. Itu maksimal 9 slide kakak-kakak ya, 9 slide. Nanti saya akan kirimkan juga PDF-nya, PDF PPT ini agar kakak-kakak juga bisa mengkaji lagi secara jauh. Kemudian komponen di dalamnya itu ada judul program atau kegiatan, latar belakang, kemudian tujuan program, capaian, langkah-langkah, hasil, kemudian struktur program dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, kemudian rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Ya. Ini kemungkinan tantangannya itu nanti kakak-kakak silakan dituliskan juga. Ini tadi sudah dibahas ya, unggah tugas seperti bahan tayangnya. Minta untuk mempresentasikan tersebut di sekolah, didiskusikan dengan dikembangkan bersama. Ya, ini harus dipresentasikan. Selain menjadi bagian dari penilaian, program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama. Nah, jadi tadi seperti tadi yang saya sudah katakan kepada Kak Dery, ya. Jadi diharapkan selain kita telah mempresentasikan rencana kita, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, gitu ya, dengan antusias rekan-rekan sejawat guru yang ada di sekolah kita. Komponennya judul program, gitu ya. Judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Judulnya apa, gitu ya. Kalau kemarin saya judulnya itu kopling ya, komunitas pelajar peduli lingkungan. Banyak kemarin siapa yang sudah memiliki nama itu judulnya, boleh. Uraikan secara singkat ya di dalam judul program itu, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari berkaitan dengan konsep modul yang telah dipelajari. Kemudian latar belakangnya, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Ini jelaskan ya konteks programnya, ini harus mencakup karakteristik sekolah, komunitas belajar, sekolah, dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2. Komponen tujuan program. Ya, ini tujuan program itu di dalamnya bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian, kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis, ya. Nyatakan rencana yang jelas untuk mempraktikkan, menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama.
kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakannya. Nah, penjelasan, nah di sini ada struktur komponen struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pertama, program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Ya. Contoh, struktur rekan sejawat dalam KBS, contohnya nama proyeknya Yuk Gerak. Ya. Ini nama proyeknya namanya Yuk Gerak, ini seperti dicontoh. Kemudian yang menjadi inisiatornya itu Pak Joni ya sebagai guru olahraga. Langkahnya berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan dalam modul pendidikan gerak, penugasan, serta menyiapkan rubrik penilaian. Bu Yuni sebagai guru IPA ya berdiskusi bersama-sama mengembangkan materi aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Indrasari ini sebagai guru mapel bahasa Indonesia berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas penugasan presentasi peserta didik dapat membuat berupa galeri walk, PPT ataupun video pendek dan penyiapan rubrik penilaian. Ini sebagai contoh saja ya kakak-kakak. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Jelaskan kapasitasnya. Kemudian fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada di sekolah ya. Jadi bisa menerapkan aset based thinking, memanfaatkan yang memang aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Komponen selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah dijelaskan ya komponennya kapasitasnya. Kemudian rencana evaluasi, harus ada rencana evaluasinya. Dan yang terakhir itu adalah kemungkinan tantangan ya. Kemungkinan tantangannya itu sudah memang harus kita ukur. Aspek penilaian rencana tindak lanjut ya. Ini aspek penilaian tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, kemudian rencana evaluasi program. Nah, ini kakak-kakak lini masanya, ini yang terpenting lini masanya. Kita menyusun dulu rencana tindak lanjut gitu ya. Jadi menyusun dulu rencana tindak lanjut itu maksudnya itu rancangan yang tadi seperti Kak Asep yang sudah dibacakan. Kemudian dibuat PPT-nya yang 9 lembar tadi. Kemudian yang kedua menyusun dan unggah di LMS ya rencana tindak lanjut tersebut dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video ya. Ini kalau foto itu dimasukkannya di PPT ya. Foto kita sedang berdiskusi dulu gitu ya sebelum melakukan presentasi baik dengan guru ataupun dengan kepala sekolah ataupun dengan peserta didik, ada dokumentasinya nanti di PPT itu. Kemudian notulen sudah, daftar hadir sudah ya. Yang relevan. Jadi rentang waktunya hanya 6 hari ya. 6 hari itu dari besok. 6 hari dari besok dari sesi pengantar RTL ini kita meet-nya itu namanya pengantar RTL sekarang itu. Jadi ada 6 hari. Kemudian langkah yang ketiga itu penilaian RTL ya setelah diunggah di LMS nanti akan dinilai. Kemudian ada umpan balik RTL ya setelah 6 hari penyusunan RTL. Ada umpan baliknya. Ya, sebelum diskusi dan tanya jawab saya akan menampilkan contoh PPT-nya ya. Contoh PPT-nya itu
tugas. Di sini ada beberapa misalkan punya share. Ini ada contoh dari rekan saya, Kak Rifki Hidayat, ini dari orang Cirebon beliau. Ini nama judulnya Greg Patra ya, Gerakan Gemar Permainan Tradisional. Nah, ini mencantumkan latar belakang ya, ada latar belakangnya, bla 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 bla, dia sering perubahan, ada latar belakangnya, kemudian masuk ke tujuan program ya, tujuan program. Nah, ini yang dimaksud ada dokumentasinya. Dokumentasi misalkan dengan peserta didik, tujuan program, kemudian ada capaian ya, capaian-capaian yang ingin dicapai. Ini siswa dapat mengimplementasikan permainan tradisional, siswa dapat berperan aktif dalam pelaksanaan olahraga, siswa dapat mengimplementasikan sikap profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian struktur kemitraannya di sini ya, membentuk Pokja yang terdiri dari berbagai, ini maksud Pokja itu Kombel tadi ya. Kemudian kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab, kemudian kegiatan dilakukan pada saat pelaksanaan P5. Nah, ini P5 ya, dilaksanakan di P5. Teknis kegiatan akan dilaksanakan kegiatan festival olahraga tradisional pada saat selebrasi P5. Jadi dalam kegiatan P5 itu ada kegiatan unsur dari olahraganya itu unsur olahraga tradisionalnya ya, yang akan ditampilkan. Nah, ini tadi di komponen pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah, aset manusia, aset fisik, aset politik, aset sosial, aset finansial bawahnya. Nah, rencana evaluasinya melakukan refleksi dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan bersama kepala sekolah, guru, perwakilan murid. Refleksi dilaksanakan cara menyebarkan angket, boleh ya, oleh angket, dan misalkan mau melalui HP, Google Form, boleh saja. Nah, ini dokumentasi yang tadi saya katakan. Ini sedang berdiskusi dengan rekan-rekan guru Kombel yang lainnya yang ada di sekolah. Ini ada 9 halaman ya, 9 halaman. Kemudian contoh selanjutnya, muncul ya, Kak Asep, muncul? Ada? Ada. Ada. Ini misalnya tidak lanjut, kembali dosis proyek. Nah, ini punya Kak Asep. Judulnya itu melestarikan permainan tradisional, sama ini juga. Tradisional, latar belakangnya ada tujuan program, capaian langkah, ini strukturnya tadi sama, pernyataan tentang kapasitas juga sama, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan, umpan baliknya. Nah, ini daftar hadir ya, daftar hadir, notulennya, kemudian dokumentasinya. Kalau kemudian kalau punya saya itu kemarin simple, ada muncul Kak Asep? Ada. Nah,
Di rencana tindak lanjut namanya program kegiatan yang komprehensif dengan melibatkan KBS. Judulnya itu program kegiatannya hidup sehat menjaga alam bersama Kupling ya, komunitas pelajar peduli lingkungan. Latar belakangnya juga ada, kemudian tujuan programnya ada, program apa saja yang akan dilaksanakannya, pembiasaan hidup, pola hidup sehat dengan melakukan senam sehat, pembelajaran cara pembibitan pohon pucuk merah, kemudian penanaman pohon pucuk merah di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga alam, dan pembuatan obat herbal tradisional dari daun pucuk merah. Keterhubungan dengan Mapel PJOK Prakarya, ya, pembiasaan pola hidup sehat dengan melakukan senam sehat di dalam Mapel PJOK. Ada pelajaran berkaitan dengan pola hidup sehat dan senam sehat, pembelajaran cara pembibitan, penanaman pohon pucuk merah itu kaitannya dengan pembelajaran IPA, yaitu pada pelajaran menanam biji dan tumbuhan. Kemudian pembuatan obat herbal tradisional dari pucuk merah dari mulai pengolahan sampai pengemasan, kaitannya dengan pelajaran prakarya yaitu cara kerajinan, cara membuat obat herbal dari tumbuhan. Dari setiap mata pelajaran ini melalui komunitas belajar sekolah bisa dikolaborasikan untuk memberikan pengalaman pembelajaran terhadap siswa. Ini capaian-capaiannya, kemudian struktur programnya, siswa kelas 78, jumlah siswa 53, ya, dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dari bulan September sampai dengan November gitu ya. Mitra dalam program nih sama ada kepala sekolah, guru PJOK, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua siswa, komite sekolah juga ada. Aset yang dimiliki sumber daya manusia sama ya seperti tadi punya rekan. Itu barangkali kakak-kakak, contohnya nanti mungkin saya juga akan dibagikan di grup ya, silakan menjadi sebuah referensi. Itu tergantung dengan kegiatan ataupun program-program yang kakak-kakak akan rencanakan gitu ya. Jadi tugasnya itu kakak-kakak hanya sampai kita membuat RTL berbentuk PPT hanya 9 slide ya. Kemudian kakak-kakak mempresentasikan di pada kombel ya, pada rekan guru-guru kakak di sekolahnya masing-masing. Kemudian berapa menit durasi waktunya gitu ya. Itu saberesna eta we kadani PPT itu ya. Lamun cek asep resep ngobrol bakal lila gitu ya. Mungkin nanti juga saya akan membagikan link YouTube yang sudah saya lakukan hanya sebentar, kalau nggak salah saya juga hanya mempresentasikan, kemudian diskusi-diskusi kecil dengan guru-guru sudah beres. Itu saja Kak Asep, barangkali akan ada yang didiskusikan, barangkali ada yang masih kebingungan lah. Saran saya silakan kakak-kakak membuat, jangan kegiatan yang terlalu ribet ya, yang simple saja, yang sederhana saja boleh. Yang penting ada sebuah produk yang akan kakak-kakak rencanakan. Kita sepakati bersama, kita sepakati bersama, berarti 6 hari ya, 6 hari pelaksanaan, 6 hari itu dari pembuatan PPT dan penyampaian gitu ya, membuat video. Kemudian tanggal 11 sampai 16 itu ada unggah tugas rencana tindak lanjut ya di videonya, di LMS-nya gitu ya. Coba di sana dibuka lagi, di sana itu ada tautan apa saja yang harus diupload gitu ya. Kemudian nanti juga saya akan mencek dan menginformasikan kembali kepada kakak-kakak apa yang harus dicek. Kemudian kita sepakati tanggal 26 November itu sudah tidak ada lagi tugas yang kedodoran. Sudah beres tanggal 26, beres
clear, tinggal saya pleno di Bandung mungkin tanggal 2 ataupun tanggal 3. Kita saling sama-sama membantu kesulitan kita semua ya. Kalau ada yang kesulitan, kesusahan, kita tidak boleh tertutup, kita saling berkomunikasi, kita bereskan bersama-sama. Ya, Kak Asep, biar sama-sama beres lah. Kita sama-sama beres semuanya. Mungkin itu saja kakak-kakak yang mungkin saya bisa sampaikan berkaitan dengan persiapan rencana tindak lanjut. Sebelum ditutup, barangkali akan ada yang didiskusikan, silakan barangkali kakak-kakak. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan rancangan ataupun PPT yang akan kakak-kakak buat, silakan. Bagaimana Kak Mukmin, barangkali Kak Dery, Kayu dipahami, Kak Dani, kasih goler. Ya Pak, tadi yang untuk PPT tadi kan berbeda-beda, ada yang pakai foto, ada yang Ya, PowerPoint, itu bebas-bebas saja Pak. maksudnya foto di PPT-nya. Ya, Ya, jadi kan di PPT itu jadi cerita nama Kak Dani sebelum memaparkan, mempresentasikan kepada guru-guru yang lain ya, guru-guru yang lain, kita itu telah telah berdiskusi dengan rekan guru kita, misalkan saya dengan guru IPA dan prakarya. Minimalnya ada dokumentasi saya telah berdiskusi mengobrol dengan guru tersebut. Ya. Kemudian ini yang akan dilibatkannya itu peserta didik. Saya juga harus ada dokumentasi, misalkan kita sedang ngobrol dengan peserta didik. Nah itu nanti dimasukkan di PPT-nya. Ya. Sudah masukkan di PPT-nya, baru dipresentasikan. Jadi ada dokumentasi foto itu sebelum presentasi. Kita sedang melakukan naon lah lalanyahan heula presentasi itu baik kepala sekolah, guru-guru ataupun peserta didik. Itu barangkali Kak Dani ya. Kalau tidak ada misalkan foto yang update gitu ya. Nah, barangkali Kak Dani punya foto yang pernah ngariung jeung guru-guru itu boleh lah dimasukkan. Dengan peserta didik itu boleh dimasukkan. Yang penting nanti di dalam presentasinya kita menampilkan PPT tersebut. Tidak banyak ya, hanya 9 slide dan menyantumkan komponen-komponen yang sudah tadi saya utarakan. Nanti juga saya akan bagikan kembali contoh-contohnya seperti itu. Mungkin itu Kak Asep, Kak Alit ya. Kita sambil diskusi saja lah di grup. Siap. Barangkali ada yang masih belum bingung atau pahami. Jadi sederhananya begini. Pertama kita membuat rancangan yang tadi seperti Kak Cecep kolom-kolom kan itu mah secara idealnya itu ya. Idealnya seperti itu. Kemudian dari rancangan tersebut yang menjadi kata kuncinya kita rumpahkan di PPT ya. Kalau di PPT hanya berapa jadi tujuan, latar belakang, jadi sempit ya sedikit. Kemudian setelah itu dipresentasikan di video dokumentasi. Sudah itu beres sebetulnya. Memang kalau kita membaca wah bla 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 liur Kasep. Tapi yang simpelnya kita membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek yang tadi yang kolom-kolom itu idealnya seperti itu ya. Ya namanya juga rancangan lah. Boleh rancangan mah mengawang-awang ya Kak Asep itu. Nah, kemudian udah berlanjut jadi hese mimitina di mana ya kudu dibahas. Betul kata Kak Asep. Jadi kegiatan sekarang mah lancar Kak, sekarang mah cukup dikasih 5 contoh nanti yang bisa diedit gitu kan. Benar, tidak apa-apa. Kan
kalau program itu kan boleh melihat dari sekolah yang lain ya, boleh, program itu bebas. Ya. Cuman kita bisa saja mengembangkan ataupun meningkat. Di sekolah ieu mah programnya kieu kurang kembangkeun, di sekolah saya mah seperti ini gitu. Ya. Itu jangan Ya, terlalu pusing-pusing lah menurut saya mah. Membuat rancangan itu gambaran idealnya, kemudian tumpahkan ke PPT lebih singkat lagi, hanya 9 lembar, kemudian presentasikan video jadi ya tanggal 26 insya Allah bareres. Ini Insya tanggal Allah. seberapa teh? Tanggal depan. Deh. Seminggu ge anggeus teh. Nah, kamu guru SD Kayak contoh siap ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Nu inti nama kadani cing sarehat lah Udi mah. Ya, Amin. Amin. cing sarehat itu saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kakak-kakak selalu diberi kesehatan untuk menjalankan, karena ini sudah di ujung penantian ya. Penantian, saya ingatkan kembali, kita minimal tanggal 26 itu sebelum hari H pencoblosan sudah pada beres lah, tidak ada lagi yang ngantri ya. Karena tanggal 29 saya harus ada penarikan nilai ya. Sudah harus ada penarikan nilai. Kemudian nanti ada pleno tanggal 2 ataupun 3, kemudian biasanya 2 ataupun 3 minggu sertifikatnya masuk di PMM kakak-kakak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sudah barang tentu ini mengganggu waktu kakak-kakak semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan Kak Alif Dadi untuk menutup dengan doa. Silakan Kak Alif. Masih banyak saya waktu, Kak. Masih banyak saya waktu. Sudah Saya 45. juga. Siap. Masih banyak. Persiapan ke Jati Gede. Benar. Siap Kak Alif. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, di penghujung acara ini malam ini, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan barusan apa yang telah kita dapati ilmunya, mudah-mudahan memberikan kelancaran untuk kedepannya. Untuk mengakhiri meet kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Untuk berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Foto heula. Nagap tarang deui. Sikut dah. Iya Sakit. nih, kita muncul gambarna. Kak Cecep kunaon? Duka tuh. Ujuk ieu. Rungkan mun Kak Cecep. Panas. Saya pakai di foto penting mah bari tunuh teh dengan kieu sabelah. Ayo Kak Asep, Kak Sri, Kak Dani, Kak Mumin. Ya. Ting karehat, tinggal lancar. Ya. Oh, Tidak ada Zoom. besok aman. Yuk di Jati Gede lah.